Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Zafiranil Namuna dengan NIM 7211419184. Kali ini akan membahas tentang dasar-dasar spreadsheet dalam proyek 6. Membuat sebuah faktur. Figur P6.1 menampilkan lembar data invoice. Figur P6.2 menampilkan lembar data diskon. Tab yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahukan pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang, chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit, dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah ini yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Format bulan, tanggal, dan tahun 7, 4, dan 2006 adalah tanggal saat faktur tersebut dihasilkan. Pada tanggal tersebut, pelanggan akan membayar jumlah total. Tetapi, jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar hingga bulan 8 tanggal 3 tahun 2006, jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total atau $2.228,33. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Perhatikan bahwa hari, bukan bulan, ditambahkan pada tanggal pembelian asli. Inilah sebabnya mengapa tanggal selanjutnya adalah bulan 8 tanggal 3 tahun 2006 dan bulan 9 tanggal 2 tahun 2006. Tidak semua bulan memiliki 30 hari. Sel-sel lembar kerja pada lembar data invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sel-sel pada lembar data diskon telah dibiarkan pada format aslinya, karena pengguna umumnya tidak melihat lembar data ini. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Gambar tersebut merupakan contoh dari figur P6.1 dan figur P6.2. Selanjutnya membuka lembar kerja Excel. Mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar figur P6.3, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh, dan kita ingin menamainya invoice dan diskon. Klik tab sheet 3 dan pilihlah perintah edit diikuti subperintah delete sheet, dan bukan subperintah delete. Setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanya 2 lembar data. Klik 2 kali tab sheet 1 untuk menandai kata sheet 1, tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet 1 dan ketikkan invoice untuk label tab. Klik 2 kali tab sheet 2, hapus dan ketikkan diskon. Sekarang Anda memiliki label-label lembar data yang benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Berikut merupakan figur P6.3, yaitu membuka lembar kerja Excel baru. Selanjutnya lembar data diskon. Isi lembar data diskon akan dimasukkan pertama kali. Contohnya dalam figur P6.2. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan presentasi diskon. Pada contoh kita, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai presentasi dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nilai tersebut belum diformat sebagai presentase dengan tanda persen. Jumlah $50.000 dan $10 telah diformat. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandailah sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format. Diikuti subperintah cells, maka layar pada figur P6.4 akan muncul. Pilihlah sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Tersebut merupakan figur P6.4 untuk memformat sel sebagai nilai mata uang. Selanjutnya ada lembar data faktur. Lembar data invoice jauh lebih rumit.
Mulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilihlah perintah format diikuti perintah kolom dan width. Ketika figur P6.5 muncul, pilihlah kolom dengan lebar 13. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Kita akan memformat field ini setelah nilainya dimasukkan. Sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chair, table, lamp, dan pillow. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lewati kolom D, nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. Masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7. Masukkan kata-kata discount dalam sel D3 dan expected price dalam sel F3. Masukkan masing-masing total, amount due, dan date dalam sel G8, F10, dan G10. Fitur P6.6 merupakan format sel sehingga terletak di tengah. Figur P6.5 untuk mengubah lembar kolom. Figur P6.7 formula untuk menghitung diskon. Jika kita ingin meletakkan teks di tengah sel A1 hingga G13, sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang mouse tariklah kursor hingga sel G13. Lepaskan mouse, keseluruhan area akan tersorot dan pilihlah format diikuti subperintah sel. Pilihlah tab penjajaran atau alignment, maka layar seperti pada figur P6.6 akan muncul. Kita menginginkan nilai-nilai ini terletak di tengah. Satu-satunya pengecualian untuk peletakan di tengah adalah sel G8, di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sisi kiri sel, dengan menggunakan figur P6.4 sebagai panduan. Formatlah sel C4 hingga C7 sebagai field mata uang dengan 2 desimal. Formatlah sel D4 hingga D7 sebagai persentase tanpa desimal. Jumlah total dalam sel F8 dan nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya, pernyataan if membantu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan terdapat perbandingan seperti jika satu sel lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target jika perbandingan tersebut benar. Diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. Pernyataan if lebih rumit, karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua dengan kata lain pernyataan if yang kedua. Figur P6.7 menunjukkan pernyataan if untuk sel D4. Lihatlah baris teratas dari lembar data di atas sel-sel. Jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel A4, maka nilai lembar data diskon sel B4 akan ditempatkan ke dalam sel. Sel tersebut telah ditandai dengan sebagai A4 pada lembar data diskon, tetapi dalam mengawali tujuan kolom dan baris kita dapat menyalin cut dan paste formula ini ke dalam sel-sel lain. Jika nilai C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai dalam C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon, maka sel ini menjadikan nilai dalam diskon. Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya menjadi 0. Satu peringatan. Urutan pernyataan if amat penting ketika dua atau lebih pernyataan tergabung dalam sebuah formula. Pernyataan if akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Kita harus mengambil nilai yang terbesar lebih dahulu. Misalkan saja harga per unit adalah $150. Jika formula tersebut telah membandingkan nilai tersebut dengan diskon terlebih dahulu, maka formula tersebut akan benar dan didiskon sebesar 10%. Akan ditempatkan di D4 dan bukannya nilai sebenarnya yaitu 15%. Harga keseluruhan adalah per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli.
Tanggal saat ini ditempatkan dalam sel G11 sebagai fungsi Excel. Sel G12 adalah sel G11 ditambah 30. Sel G13 adalah sel G11 ditambah 60. Tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun, tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Seperti figur P6.4 yang menampilkan layar di mana format untuk sel-sel ini akan terjadi. Sel-sel yang terakhir F11 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dari uang ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini dalam sel F11 adalah jumlah harga keseluruhan masukan ke dalam sel F11. Setelah 30 hari, jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% total. Masukkan ke dalam sel F12 dan ke dalam sel F13. Figur P6.8 menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format diikuti perintah cells dan mengklik tab font. Anda dapat membuat judul kolom dan huruf tebal atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat membuat faktur ini lebih menarik dilihat. Berikut merupakan figur P6.8 memformat huruf sel. Menyimpan contoh. Sebaiknya untuk menyimpan contoh sebagai example P6, Excel secara otomatis akan menambah ekstensi XLS kepada nama file. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.